Saham properti dengan diskon ekstrem selalu menarik untuk dibahas, terutama ketika harga pasarnya jauh di bawah nilai buku. LPKR atau PT Lipo Karawaci Tbk saat ini berada di persimpangan jalan antara peluang, pemulihan, dan bayang-bayang. Rekam jejak masa lalu. Mari kita bedah data finansial perusahaan ini secara mendalam untuk melihat apakah harga sahamnya saat ini mencerminkan peluang besar atau justru menyimpan risiko tersembunyi. LPKR merupakan pengembang properti terintegrasi terbesar di Indonesia. Portofolio bisnisnya mencakup kota mandiri, perumahan tapak, properti komersial, retail, hingga layanan kesehatan melalui jaringan Salom Hospitals. Sumber pendapatan utamanya berasal dari penjualan properti residensial, serta pendapatan berulang dari pengelolaan mal, hotel, dan rumah sakit. Model bisnis ini memberi diversifikasi arus kas dari pengembangan properti dan jasa layanan. Secara umum, industri properti nasional ditopang oleh tingginya kebutuhan rumah tinggal. Namun, segmen apartemen tinggi masih mengalami kelebihan pasokan. Persaingan di sektor ini sangat ketat melawan pengembang besar lainnya. Di sisi lain, fluktuasi suku bunga makro masih menjadi tantangan utama yang dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk rumah tapak menengah ke atas. Menilik kinerja keuangan penuh tahun 2025, LPKR mencatatkan pendapatan sebesar 9,03 triliun rupiah. Laba kotor tercatat 2,98 triliun rupiah dan laba bersih mencapai 469,5 miliar rupiah. Capaian ini menghasilkan laba per saham sebesar 6,62 rupiah. Pemulihan kinerja ini berlanjut hingga pertengahan tahun 2026, menandai berakhirnya periode kerugian berturut-turut pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, struktur neraca keuangan perusahaan masih membutuhkan perhatian serius. Total utang mencapai 18,19 triliun rupiah, dengan porsi utang jangka pendek sebesar 7,23 triliun rupiah. Kas dan setara kas tercatat sebesar 1,95 triliun rupiah. Walaupun rasio utang terhadap ekuitas berada di level 0,59 kali, beban utang jangka pendek yang tinggi menuntut kehati-hatian manajemen dalam menjaga likuiditas harian. Kualitas laba LPKR pada periode terbaru tergolong membaik karena didorong oleh kinerja operasional real dari penjualan rumah tapak, bukan sekadar keuntungan revaluasi aset. Kendati demikian, tingkat pengembalian ekuitas masih sangat rendah yaitu 1,51%. Hal ini menunjukkan bahwa aset yang dimiliki perusahaan belum bekerja secara optimal untuk menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Dari sisi kualitas bisnis, LPKR memiliki keunggulan berupa cadangan lahan murah di lokasi strategis yang diakuisisi sejak lama. Integrasi ekosistem properti, mal, dan rumah sakit juga menjadi daya tarik tersendiri. Namun, reputasi merek sempat tertekan akibat keterlambatan serah terima proyek masa lalu. Perusahaan tidak memiliki keunggulan dari sisi biaya peralihan maupun efek jaringan. Faktor kepemimpinan dan tata kelola menjadi perhatian utama. Manajemen mulai mengalihkan fokus dari ekspansi agresif berbasis utang ke strategi pembersihan neraca keuangan. Meski kepemilikan pengendali sangat dominan, rekam jejak aksi korporasi masa lalu membuat pasar memberikan diskon khusus terhadap nilai perusahaan. Tata kelola perusahaan masih menjadi catatan kritis bagi investor institusi. Dari kacamata valuasi, saham LPKR diperdagangkan pada harga Rp66 per lembar. Nilai buku per saham tercatat sebesar Rp437,97, sehingga rasio harga terhadap nilai buku berada di level 0,15 kali. Angka ini mencerminkan diskon ekstrem dibandingkan rata-rata industri. Menggunakan pendekatan konservatif dengan diskon tata kelola sebesar 50%, nilai intrinsik wajar berada di kisaran Rp218,99. Katalis positif jangka pendek datang dari rencana penghapusan 20,70 juta lembar saham Treasury pada September 2026 yang dapat mengarak laba per saham
Penurunan suku bunga acuan dan penurunan beban proyek Mekarta juga menjadi penopang kinerja. Sebaliknya, risiko utama tetap bersumber dari potensi ketidaktransparan aksi korporasi, afiliasi serta beban penataan utang jatuh tempo. Secara keseluruhan, LPKR masuk dalam kategori saham pemulihan atau turnaround murni. Valuasinya yang sangat murah memberikan ruang margin keamanan secara teoretis. Namun risiko kualitatif pada manajemen dan utang masih cukup tinggi. Saham ini lebih cocok dipantau oleh pemodal yang siap menghadapi risiko tinggi dan bukan untuk portofolio inti. Saham ini menawarkan potensi pemulihan nilai aset yang besar, tetapi dibayangi oleh catatan tata kelola masa lalu. Bagaimana pandangan Anda terhadap prospek pemulihan emiten properti seperti ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan ikuti terus analisis saham berikutnya.